Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin, rekan-rekan dari Sinergi yang dimuliakan oleh Allah, seluruh panitia pesantren virtual dan seluruh rekan-rekan semua peserta Zoom kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Yang kita hormati Pak Wahyu Irawan selaku moderator kita dan seluruh yang bergabung, barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada kesempatan hari ini di majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kita renungkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kalimat-kalimat dari kekasih Allah Khalilur Rahman di dalam surah Asy-Syu'ara, dimulai dari ayat ke-78 di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Di dalam ayat-ayat ini kita menemukan renungan yang sangat mendalam tentang hakikat diri kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim seperti kalimat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu adalah zat yang menciptakan aku, maka Dia juga memberi petunjuk kepadaku. Ayat ke-79 Allah mengatakan tentang kata-kata Ibrahim, Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberi aku makan dan memberi aku minum, menjamin rizki bagiku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, kata beliau dalam ayat ke-80, maka Allah pula yang menyembuhkan aku. Ini merupakan konstruksi keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Yang pertama, dia meyakini Alladzi khalaqani, Allah itu zat yang menciptakan aku. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dalam rupa terbaik, bentuk terbaik, proporsi terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah mengatakan, sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia di dalam proporsi yang paling baik. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah itu yang membentuk rupa kalian, maka Dia memperbagus rupa kalian seindah-indahnya. Ini menjadi keyakinan kita bahwa Allah menganugerahkan kepada kita penciptaan yang wajib kita syukuri. Penciptaan terbaik, penciptaan terindah, penciptaan paling proporsional, penciptaan yang paling mulia. Begitu luar biasa penciptaan itu. Sampai kita kesulitan untuk mencari pembanding. Bahwa Allah mengatakan manusia itu ciptaan yang paling indah, maka kenyataannya di semesta kita tidak melihat yang lebih indah daripada manusia. Bahkan untuk membayangkan yang lebih indah daripada manusia, kita akan kesulitan. Contoh, film tentang alien, film tentang makhluk luar angkasa, film tentang ET, extraterrestrial. Pernah lihat ada
film yang menggambarkan alien, makhluk ekstraterestrial, makhluk luar angkasa itu lebih indah daripada manusia? Nggak ada. Pasti malah dicampur dengan unsur-unsur hewan. Ada yang mirip serangga, ada yang mirip reptil, ada yang mirip bahkan binatang yang mungkin kelas rendah gitu ya. Itu yang kita lihat tentang betapa indahnya ciptaan kita sebagai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah, begitu proporsional ya. Guyonan guru saya dulu, Allahu yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, sampai betapa Allah itu menciptakan hidung kita dengan sempurna, lubangnya ditaruh di bawah ya untuk menghirup nafas. Coba kalau lubangnya menghadap ke atas, dan kan nggak ada salahnya juga menghadap ke atas. Tapi kan kalau hujan jadi repot gitu ya, ada air masuk ke dalam saluran pernafasan. Begitu banyak hikmah yang Allah letakkan di dalam penciptaan kita yang luar biasa itu. Tetapi kita tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga, tidak boleh kemudian ujub dengan keindahan penciptaan itu. Meskipun Allah ciptakan kita tampan, Allah ciptakan kita cantik, Allah ciptakan kita menarik, Allah ciptakan kita begitu mempesona, begitu indah. Itu semua tidak ada artinya kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalam segera menyusuri kalimatnya dengan mengatakan fahuwa yahdin, maka Allah lah yang memberi petunjuk kepadaku. Allah yang menciptakan aku, maka Allah lah yang memberi petunjuk kepadaku. Karena petunjuk itu begitu sangat pentingnya. Karena petunjuk itu begitu sangat mendasar. Petunjuk itu jauh lebih penting bahkan daripada penciptaan. Kayak manusia dengan segala keindahan penciptaannya, kalau sekedar mengandalkan penciptaannya itu akan kalah dengan hewan-hewan. Ya, kita ambil contoh, ada calon ayam namanya Telur, dibawa ke pasar, laku dijual. Kalau calon manusia dibawa ke pasar, geger orang sepasar. Keluaran sapi dikumpulkan, dibawa pakai truk ke dataran tinggi Dieng, ke Pangalengan, ya, ke berbagai pusat ya, perkebunan sayur-sayur, ke Kopeng dan lain sebagainya. Maka akan diterima dengan sangat baik untuk menjadi pupuk. Tapi kalau kita bawa truk yang isinya keluaran manusia, kita disuruh putar balik. Nggak diterima yang seperti itu di sini. Kalau kita di Hong Kong ada sup sarang burung, ya, sarang burungnya ini burung walet. Burung walet ini membangun sarangnya dengan air liur, sekresi air liurnya, gitu ya. Jadi itu sup air liur burung, ya. Harganya 500.000 semangkok. Lalu kemudian kita usul, daripada air liur burung lebih baik air liur saya, gitu ya. Misalnya begitu, nah kita ditolak juga. Kalau ada kenakalan remaja pada kambing, di mana kambing jantan remaja itu menghamili kambing milik tetangga. Pemilik kambing yang dihamili kira-kira sedih atau senang? Senang sekali, bahagia sekali dia atas kenakalan remaja pada kambing itu, dia sangat senang. Tetapi kalau itu manusia akan lain ceritanya. Gitu. Jadi kalau tanpa hidayah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan hewan-hewan. Kita ini kalah nilai dibandingkan hewan-hewan. Maka rezeki yang paling besar dari semua rezeki adalah hidayah Allah. Maka karunia yang paling tinggi dari semua karunia Allah adalah karunia iman. Karunia kita dibimbing ke jalan Allah dengan keimanan tersebut. Sehingga bahkan sebagai orang yang sudah beriman kepada Allah, sekalipun sehari semalam kita harus minimal 17 kali memohon kepada Allah agar diberi petunjuk supaya bisa berada di jalan yang lurus. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yaitu dosisnya sehari semalam minimal 17 kali. Karena harus dibaca di setiap rakaat salat fardu. Ya. La salata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salat tanpa membaca suratul Fatihah. Penjelasan Imam Syafi'i, yakni di setiap rakaat. Itu rukunnya salat itu harus membaca suratul
Fatihah, dan di sana ada doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kalau diresepkan sampai dosisnya 17 kali sehari, itu berarti kekurangan hidayah kita parah sekali. Ya, kalau minum vitamin itu biasanya sehari cukup satu kali. Minum obat itu biasanya cuma 3 kali sehari. Nah, ini kok diresepkan untuk sehari semalam 17 kali, berarti kita kekurangan hidayah itu dalam tahap yang parah gitu ya. Kalau avitaminosis ya kekurangan vitamin, ya kok sehari sampai diresepkan 17 kali, itu berarti kekurangannya sangat parah, sangat kronis gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama, betapa kita sangat memerlukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah meletakkan doa yang paling penting, doa memohon hidayah itu di dalam peristiwa yang paling penting dalam hidup kita sehari-hari, yaitu salat, di bagian rukun dari salat tersebut ya. Penyangga, penopang dari salat tersebut yang akan rubuh salat kita tanpa suratil Fatihah. Dan itu kita lakukan setiap hari. Jadi rekan-rekan insya Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bicara tentang rezeki ini, rezeki itu, jodoh ini, jodoh itu, Allah melalui Ibrahim alaihissalam mengajak kita merenung bahwa penciptaan kita ini sudah sangat layak disyukuri, dan sesudah penciptaan maka anugerah terbesar, anugerah teragung, anugerah terindah itu adalah hidayah. Selama kita masih diberikan kehidupan dan kita masih diberikan iman, Islam, hidayah tersebut, maka kita berada dalam nikmat yang sangat-sangat besar, berada dalam rezeki yang sangat besar, berada dalam anugerah yang sangat besar, yang tidak bisa kita nilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah, itu sebelum kita bicara tentang rezeki, agar kita menyadari betapa agungnya penciptaan kita sehingga harus kita banyak-banyak syukuri ya, dan betapa dahsyatnya hidayah yang Allah berikan, yang dengan itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Hidayah itu anugerah terbesar, rezeki terakbar. Baru sesudah itu kita bicara dengan apa yang disampaikan juga oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Allah itu adalah zat yang memberi aku makan dan juga memberi aku minum. Ya, ini konsep tentang rezekinya. Dan kita ketika merujuk ayat lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya. Kata dabbah, kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, dinukilkan dari berbagai pendapat, dabbah itu bermakna binatang yang berjalan di bumi dengan dada dan perutnya itu menyentuh tanah. Jadi kalau ada binatang yang berjalan di bumi, dada dan perutnya menyentuh tanah, itu kira-kira binatang kelas rendah atau binatang kelas tinggi. Itu binatang kelas rendah ya. Dia bukan ternak ya, bukan mamalia, bukan burung, bukan binatang yang biasanya kita kagumi karena keindahannya gitu ya. Tapi binatang yang kadang kita ngeri karena bisanya ya, yang kita ngeri karena penampilannya dan lain sebagainya. Nah, disinilah kata para ulama berlaku kias aulawi atau analogi yang lebih tinggi. Kalau terhadap binatang melata yang merupakan binatang kelas rendahan ini, Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya, maka tentunya lebih-lebih lagi kepada makhluk manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, walaqad karramna bani Adam. Sungguh-sungguh benar-benar telah kami muliakan anak-anak Adam. Jadi di sini berlaku kias aulawi, bahwasanya kalau makhluk yang melata, makhluk yang kemudian dianggap hina dan rendah saja, kemudian dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu lebih utama lagi makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, walaqad karramna bani Adam.
benar-benar sungguh-sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Nah, jadi ini sebuah pemahaman para ulama, terjadi qiyas aulawi di sini bahwa anak-anak Adam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu mereka lebih berhak untuk dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dahulu waktu kecil diajari tentang hakikat rezeki. Hakikat rezeki itu pakai binatang melata, yaitu cicak. Lagunya cicak-cicak di dinding. Jadi cicak itu kalau kita renungkan, kalau dia berpikir ala manusia, ya dia bisa stres sendiri. Kenapa? Karena dia kemudian memikirkan, ya Allah, ini salah desain, jangan-jangan ya Allah, makananku punya sayap, aku tidak punya, gitu ya. Makananku bisa terbang kemanapun dia suka, aku tidak bisa ngejar. Bagaimana mungkin aku diberi rezeki dengan cara yang sedemikian itu? Bagaimana aku bisa mendapatkan makanan dengan cara yang sedemikian itu? Ya. Tapi dalam lagu cicak-cicak di dinding itu, kita tahu cicak-cicak di dinding tugasnya hanya diam-diam merayap. Kalimat berikutnya adalah datang seekor nyamuk. Jadi yang datang itu nyamuknya, bukan cicaknya. Masya Allah. Yang datang itu rezekinya, bukan orangnya. Datang seekor nyamuk. Tugas berikutnya dari si cicak hanya hab lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Gitu ya, selesai. Demikian pula kita akan merenungkan ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau katakan, engkau mungkin tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau. Jika ia berada di langit, Allah akan perintahkan dia untuk turun supaya bisa bertemu denganmu. Kalau dia ada di kedalaman bumi, Allah akan perintahkan dia untuk muncul keluar untuk bisa berjumpa denganmu. Kalau ada di kedalaman lautan, maka Allah juga akan memerintahkannya untuk timbul, muncul untuk bisa bertemu dengan dirimu. Itu yang kita yakini, seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali ini. Jadi rezeki kita itu, ya, perjalanannya untuk sampai kepada kita jauh lebih dahsyat dari perjalanan kita kepada rezeki. Perjalanan rezeki untuk sampai kepada kita itu lebih dahsyat dari perjalanan, ya, kita untuk menjumpai rezeki. Biasanya bisa kita renungkan dengan sangat sederhana. Ketika kita haus, kita memerlukan minum, ada segelas air, kalau naluriah, kita cuma akan minum. Oh, ini haus, ini ada minum, saya minum. Tapi kalau kita mau tadabbur, mau tafakkur sedikit, kita akan menyadari betapa agungnya cara Allah menghadirkan rezeki minuman itu untuk kita. Yang haus kita, hausnya sekarang di tempat ini. Tetapi sejak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin beratus-ratus tahun yang lalu, Allah sudah memerintahkan matahari bersinar di atas lautan, membuat lautan menjadi panas, lalu airnya pun menguap ke atas. Uap air yang ada di atas naik terus ke atmosfer, terkondensasi menjadi awan. Awan itu tertiup angin karena perbedaan tekanan udara, perbedaan suhu, terus bergerak menuju ke arah pegunungan. Tiba di daerah pegunungan, perbedaan suhu, ya, kemudian menjadikan dia turun sebagai hujan. Ketika dia turun sebagai hujan, tidak langsung jatuh ke bumi, tapi cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Lalu kemudian dia meresap ke dalam pori-pori tanah, berkumpul di celah-celah bebatuan, terus tertarik oleh gravitasi ke bawah, berkumpul lebih besar, membuka celah-celah di antara bebatuan, mengalir dan terus mengalir, sampai satu titik dia memancar keluar ke permukaan bumi. Lalu mungkin ada perusahaan yang sudah berinvestasi untuk menjual air minum dalam kemasan di daerah itu, lalu ditampung, dimasukkan ke dalam botol. Dari dalam botol itu, ketika sudah berada dalam botol itu, entah lewat berapa tangan, entah menjadi jalan rezeki bagi berapa orang, akhirnya dia sampai ke hadapan kita semua.
betapa jauhnya perjalanan dari air itu untuk sampai kepada kita. Itu baru air minum. Bagaimana dengan makan kita? Dahulu kalau di pondok kami biasa makan dengan bersahaja, ada nasi, sambal kecap, kerupuk. Gitu ya. Direnungkan, Masya Allah, bagaimana semua bagian dari makanan kita itu datang nun jauh dari berbagai penjuru bumi untuk berkumpul di piring kita. Nasinya bukan sembarang nasi. Kita tidak disuruh menanam padi sendiri oleh Allah untuk makan nasi, tetapi Allah memerintahkan petani untuk menanam padi. Bukan sembarang petani, kadang-kadang petani Vietnam, kadang-kadang petani Thailand ya, karena kita berasnya impor waktu itu. Kemudian ketika dia ditanam, kita tidak tahu siapa yang menyiangi rumputnya, siapa yang memupuknya, ya, siapa yang merawatnya, siapa yang mengalirinya, siapa yang memberantas hamanya, siapa yang kemudian memanennya, siapa yang mengeringkannya, siapa yang masukkan ke dalam karung, siapa yang menggiling, siapa yang membawanya ke pelabuhan, siapa yang mengangkutnya dari negeri itu ke negara kita sampai tiba di pelabuhan negara kita. Kita tidak tahu siapa yang bongkar muat, masukkan ke dalam truk-truk. Bahkan kita juga tidak tahu siapa yang terima komisi impornya gitu ya. Tapi akhirnya beras itu sampai ke warung di dekat rumah kita. Dibeli oleh istri kita, ibu kita, dimasak, kemudian disajikan. Betapa luar biasanya perjalanan nasi yang ada di piring kita itu untuk mencari kita sebagai yang sudah ditulis di sisi Allah sebagai yang mendapatkan rezeki darinya. Itu baru nasi. Kecapnya bahannya dari kedelai, didatangkan nun jauh dari Amerika sebagai kedelai impor gitu ya. Di Indonesia dicampur dengan bahan-bahan alami yang termasuk dengan gula Jawa misalnya. Belum lagi kerupuknya, tepungnya, ya, kerupuknya buatan Tasikmalaya tapi tepungnya diimpor dari Cina misalnya. Garamnya dari Australia, ya, cabenya lokal dari Bogor misalnya. Maka di dalam satu piring kita itu berkumpul Vietnam, Thailand, Amerika, Cina yang biasanya perang dagang ini rukun masuk ke dalam piring kita. Ya, bahkan Australia dan negara-negara yang tidak dapat kita hitung. Itu ada di dalam piring kita. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah atas rezeki yang demikian. Betapa dahsyatnya, luar biasanya rezeki itu datang perjalanannya kepada kita. Tetapi orang keliru kalau menganggap rezeki hanya soal yang dohir dan fisik seperti ini. Orang juga keliru kalau mengira rezeki itu angka-angka gaji. Karena apa? Karena ada orang yang mungkin gajinya banyak, tapi rezekinya sudah sedikit. Tidak jarang saya bertemu dengan orang-orang semacam itu. Seperti yang saya sering ceritakan, bertemu di pesawat, duduk di kursi kelas bisnis. Kita bertanya, kenapa ketika kita makan, disajikan ini, disajikan itu, dinikmati semua dengan bahasa Jawanya itu demenake, menyenangkan, ya, lahap sekali. Sementara kok beliau itu diam saja, gitu ya, hanya memegang gelas isinya air putih, menatap kita dengan pandangan senewan. Nah, ternyata ketika kita tanya nggak makan Pak, wah nasi pede, kenapa kok nasi Pak? Kata beliau, dulu waktu muda pengen makan enak, belum kuat beli, belum ada uangnya. Sekarang loh ada uangnya, tapi mau makan gurih, kata dokter jangan Pak kolesterolnya. Mau makan manis, kata dokter jangan Pak diabetesnya. Mau makan asin, jangan Pak hipertensinya. Bahkan mau kacang saja, itu jangan Pak asam uratnya. Subhanallah. Ketika punya ngobrol, ternyata dia seorang direktur utama sebuah BUMN, gajinya 200 juta per bulan, bahkan kadang bisa dengan bonus-bonus bisa 300 juta per bulan. Tapi apakah semua uang yang dihasilkannya, yang masuk ke buku rekeningnya itu dia nikmati? Pertanyaan besar. Kalau makan manis, makan asin, makan gurih, makan kacang saja tidak boleh sama dokter. Tentu ada orang yang gajinya besar, ternyata rezekinya kecil. Tapi ada orang yang gajinya kecil, ternyata rezekinya kecil. Enggak juga. Barangkali ada yang rezekinya besar. Ya.
Ada satu cerita, ada seorang ustadz muda, pekerjaannya mengajar mengaji ke sana kemari dengan begitu ikhlas, ya, terus menerus ngajar anak-anak, ngajar ibu-ibu, ya, dengan berbagai metode, mengaji Quran dan lain sebagainya. Iqra, qiraati, ummi, ya, Insya Allah. Tekun sekali dia mengajar. Sampai satu saat di dekat tempat tinggalnya di desanya dibangun sebuah perumahan elit. Di tengah perumahan elit itu dibangun masjid. Di samping masjid itu disediakan rumah untuk marbot yang akan tinggal di masjid itu untuk membantu penyelenggaraan berbagai ibadah di masjid. Ternyata begitu terjadi musyawarah antara perusahaan pengembang dengan tokoh-tokoh masyarakat. Semua aklamasi menunjuk si Mas Ustadz ini sebagai takmir atau marbot di masjid tersebut. Akhirnya dia dapat rumah gratis, tinggal gratis, bagaimana tinggal dia mengabdikan diri di masjid. Mengajar TPA TPQ, ya, kemudian menjadi imam, ya kadang-kadang adzan, kadang-kadang ya menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk komunitas yang ada di situ, dan progresif masjidnya menjadi ramai, menjadi semarak. Ini membuat dia kadang-kadang harus menyelenggarakan kegiatan di luar. Dan kalau kegiatan di luar, dia pinjam mobil salah satu penghuni perumahan tersebut. Ternyata hari berikutnya si pemilik mobil ketagihan. Mas Ustadz, kapan lagi mobil saya dipakai? Seneng kalau habis dipakai Mas Ustadz. Wangi, seger, harum, dan insya Allah barokah ya Mas Ustadz untuk kegiatan dakwah. Ternyata tetangga sebelahnya protes. Mas Ustadz, jangan mobil bapaknya itu terus yang dipinjam, Bu. Mobil kami kapan dipakai? Nah, tetangga sebelahnya lagi protes. Gantian Mas Ustadz. Digilir aja di jadwal. Ya, mobil bapak itu Senin, bapak ini Selasa, saya Rabu, gitu ya. Semua hari harus ada yang meminjamkan mobil kepada Mas Ustadz. Akhirnya Mas Ustadz ini tiap hari gonta-ganti mobil. Sedangkan para pemilik mobil tersebut, ya, itu ternyata pergi ke kantor dengan mengendarai sepeda sesuai anjuran dokter. Jadi rezeki itu kadang soal rasa dan tidak bisa terjemahkan hanya dengan angka-angka. Ya, kelirulah orang yang mengira satu-satunya rezeki mereka adalah gajinya. Dan kelirulah orang yang mengira ya bahwa pekerjaannya adalah satu-satunya sumber rezekinya. Jadi yang benar, rezeki itu tidak hanya angka-angka dan juga asal dari wasilah rezeki kita bukan hanya pekerjaan yang kita lakukan. Tidak semua hasil kerja kita adalah rezeki dan tidak semua rezeki kita berasal dari pekerjaan kita sendiri. Sangat mungkin itu dari jalan kebaikan yang Allah arahkan lewat orang lain dengan berbagai aspeknya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semua yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita memahami rezeki itu soal rasa. Makanan mewah, racikan chef ternama di rumah makan yang khusus VVIP itu bisa dibeli, bisa dibayar. Tetapi nikmatnya makan Allah yang membagi, Allah yang memberi. Karena Allah kalau mau membatalkan nikmat makan itu bagi orang-orang yang menyukainya, mudah saja dihadirkan sariawan yang kecil di bibir, di gusi, dibikin sakit giginya kambuh seketika itu, atau sebab-sebab lain, atau diare, saluran pencernaannya nggak beres. Semua yang dibilang nikmat, enak, yang merupakan racikan chef ternama itu pasti bisa hilang lenyap tak berbekas. Jadi makanan lezat
racikan chef ternama, harganya mahal, bisa dibeli, bisa dibayar. Tapi nikmatnya makan Allah yang membagi. Petani yang di Gunung Kidul mencangkul dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Di jam 10 pagi istrinya datang, membawa bakul isinya nasi ketan ditaburi parutan kelapa, dengan teh panas wangi sepet legi kental, ya. Dia tuangkan dan suaminya minum dengan begitu nikmatnya, lezatnya, makan dengan begitu lahapnya. Allah yang memberi, Allah yang membagi nikmatnya makan. Demikian pula orang menginap tidur yang empuk, kasurnya spring bed, ya, berlapis-lapis. Itu bisa dibeli, bisa dibayar. Tapi nikmatnya tidur Allah yang membagi, Allah yang memberi. Nikmatnya tidur. Mungkin ada hotel bintang 5 atau bahkan mengklaim layanannya setara bintang 7 seperti yang ada di Burj Al Arab di Dubai, yang kita bisa membayangkan semalamnya itu tarifnya bisa 300 jutaan. Apakah tidur di situ dijamin nyenyak? Ya, kalau saya ditanya apa tidur di situ nyenyak, Ustaz? Pasti tidak nyenyak kalau saya. Kenapa? Mikirkan bagaimana bayarnya. Kalau dibayari digratisin, wah itu juga pasti kepikiran mending dikasih mentahnya. Ya, tapi tidurnya anak pemulung yang kecapean, bantalnya kayu, alasnya kardus, selimutnya koran, bisa jadi jauh lebih nyenyak karena Allah yang membagi nikmat tidur, Allah yang memberi nikmat tidur itu. Jadi rezeki itu soal rasa. Makanya benar ungkapan Nabi SAW, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal apalah hartanya itu kecuali makanan yang habis dia makan, pakaian yang usang dia pakai, dan apa yang diinfakkan fi sabilillah di jalan Allah yang kelak akan dia dapati di surga nanti berlipat-lipat dianugerahkan oleh Allah balasannya. Itu yang menjadi keyakinan kita. Maka ikhwati fillah rahimahullah, kawan-kawan semua, dari semua uraian panjang ini kesimpulan yang saya tarik adalah pada perkara yang sudah dijamin, yakni rizki, hendaknya kita bertentram hati. Mari kita alihkan kegelisahan kita pada apa yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin? Am hasibatum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira bahwa kalian pasti akan masuk surga? Nah, itu baru yang belum dijamin. Kalau rezeki tadi sudah dijamin. Bagian dari rezeki itu juga adalah jodoh. Dan Allah menjaminnya dengan kalimat yang sangat indah. Allah mengatakan, al-khabithatu lil-khabithina, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita keji adalah untuk laki-laki yang hina. Sebagian pula laki-laki yang kotor adalah untuk perempuan yang nista. Tapi laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Sebaliknya pula perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dijamin oleh Allah. Nah, kalau dijamin apa kita tidak berikhtiar? Justru harus berikhtiar, dan ikhtiar itu semua kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'mal ala Dauda syukran wa qalilan min ibadiyas syakur. Ya. Beramallah wahai keluarga Daud, bekerjalah untuk bersyukur karena sedikit sekali di antara hamba kami yang pandai bersyukur. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur ya untuk kita supaya kita berikhtiar sebagai rasa syukur, sebagai ibadah kepada Allah, dan juga sebagai jalan untuk memberi kebaikan yang lebih banyak kepada diri dan sesama, yang dengan itu Allah akan membukakan pintu-pintu pahala yang sangat bermanfaat bagi kita di akhirat. Jadi ada seorang mu'rid namanya Ma'ruf Al-Qarhi menghadap kepada gurunya Imam Ibrahim bin Adham, kemudian berkata, Imam, sekarang saya sudah paham Imam, bahwa rezeki itu dijamin Allah. Maka hari ini mulai hari ini saya tidak akan bekerja. Karena kalau rezeki sudah dijamin Allah,
kita tidak bekerja sekalipun, pasti rezeki itu akan datang kepada kita. Imam Ibrahim bin Adham sang guru tertawa mendengarnya dan bertanya, "Wahai Ma'ruf, dari mana kamu mengetahui hal tersebut atau memahami hal tersebut atau mendapatkan pemahaman yang seperti ini?" Ma'ruf al-Karhi sang murid kemudian menjawab, "Aku tadi dalam perjalanan ke sini bertemu dengan seekor burung. Burung ini sayapnya patah, terluka parah. Sayapnya patah, terluka parah, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berbaring, nyaris tak berdaya. Kukira burung ini akan segera mati. Ternyata," kata Ma'ruf, "tidak lama kemudian ada burung yang sehat, sayapnya utuh, di paruhnya ada makanan. Dia datang kepada burung yang sayapnya patah tersebut lalu memberinya makan. Dan burung itu terbang lagi lalu kembali lagi membawa makan lagi untuknya. Dari situ aku tahu," kata Ma'ruf al-Karhi, "si burung yang tidak bisa apa-apa itu, yang sayapnya telah patah itu, rezekinya masih ada di sisi Allah, dijamin oleh Allah, sehingga Allah mengutus temannya untuk membawakan rezeki itu kepadanya." Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, itulah persoalannya. Persoalannya kenapa engkau bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Kenapa engkau tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh, yang dengan begitu engkau bisa menolong burung-burung lain yang sayapnya patah, dan dari itu Allah akan memberikan pahala yang besar untukmu untuk bisa menjadi ahli kebaikan di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Jadi ikhtiar terus dilakukan. Ikhtiar terus diperjuangkan. Tapi kita tahu jaminan Allah itu lebih agung daripada ikhtiar kita. Lebih besar dari semua usaha kita. Jaminan Allah itu yang kita yakini, ikhtiar itu yang kita lakukan dalam niat ibadah dan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jodoh itu juga tidak tertukar, tidak juga terlambat, hanya datang di waktu yang tepat. Yang penting kemudian kita berikhtiar, berupaya. Bagaimana kemudian misalnya kalau ditanya akhwat upayanya gimana Ustaz? Karena di sosial budaya kita, akhwat itu menunggu, tidak bisa berinisiatif. Tentu akhwat juga ada jalannya berinisiatif, misalnya dengan menggerakkan walinya. Karena wali itu punya kewajiban untuk menemukan pasangan yang soleh bagi perempuan yang ada dalam perwaliannya. Maka misalnya kita bicara dengan kakak kita, misalnya akhwat bicara dengan kakaknya, "Kak, kita tukeran temen yuk. Ya, temen kakak buat aku, temenku buat kakak." Ya. Skenarionya diatur. Seorang ayah juga demikian, harus seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu anaknya habis masa iddah karena suaminya gugur di perang Badar, yaitu Khunais bin Hudzafa As-Sahmi dan Hafsah binti Umar, masa iddahnya habis, maka Umar bergegas menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam saja. Kepada Utsman minta waktu, tapi ternyata juga akhirnya cancel gitu ya. Kemudian ternyata ketika hal itu diadukan pada Rasulullah, Rasulullah justru berdoa sallallahu alaihi wasallam bahwa semoga Hafsah mendapat suami yang lebih baik daripada Utsman, dan semoga Utsman mendapat istri yang lebih baik daripada Hafsah. Ternyata Utsman menikah dengan adik Ruqayyah yang baru saja meninggal, yaitu Ummu Kulsum binti Rasulullah, wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Sedangkan Hafsah mendapatkan suami yang lebih baik daripada Utsman, yaitu justru menikah dengan Rasulullah SAW sendiri. Jadi rezeki tidak salah alamat, jodoh juga tidak akan tertukar, tapi kita senantiasa berikhtiar sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.